Baik, perkenalkan nama saya Pandara Tama Putra dengan NPM 22060592. Dan di video ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis beberapa kode Pithread yang dijalankan pada Ubuntu Linux. Jadi sekedar introduksi aja, ini saya akan menggunakan library pithread.h untuk menggunakan beberapa function pada program yang nanti saya analisis, yaitu pertama ada pithread create, pithread join, pithread exit, pithread sub, dan pithread detach. Nah, untuk pithread create sendiri itu sintaksnya seperti ini, dan ini itu fungsinya dapat digunakan untuk membuat sebuah thread dalam Linux. Dan di sini dia juga return sebuah nilai, dan kalau return nilainya 0 itu berarti berhasil dibuat, sedangkan kalau selain 0 itu berarti gagal dibuat. Lalu untuk pithread join, ya, ini sintaksnya seperti gambar ini, dan secara garis besar pithread join ini dia akan menunggu sebelum lanjut ke barisan berikutnya, ya. Dan syaratnya untuk lanjut tuh harus ada sebuah thread yang selesai dieksekusi gitu. Jadi misalnya ada satu buah pithread join gitu, jadi dia akan menunggu thread yang dibuat itu selesai dulu sebelum dia lanjut ke kode berikutnya. Lalu sini ada pithread exit. Nah, di sini cukup simpel, yaitu untuk mengakhiri secara langsung thread yang sedang jalan, dan ini dia no return. Kemudian di sini ada pithread self, ya ini mengembalikan thread ID yang sedang mengeksekusi function tersebut. Nah, sekarang ada pithread detach, dan ini gunanya tuh agar thread yang mengeksekusi function ini tuh dianggap sebagai thread yang detach. Maksudnya apa? Maksudnya tuh setelah threadnya selesai dieksekusi, nanti sumber dayanya sebenarnya akan dikembalikan pada sistem. Jadi bisa saja function ini akan menyebabkan thread dijalankan pada kernel space. Lalu juga akan return 0 jika berhasil, dan kalau gagal di detach maka nilainya selain 0. Oke. Lalu di sini saya juga akan menggunakan comment time. Ya, di sini ada 3 jenis time, yaitu yang pertama real. Real ini time yang waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi program dari awal sampai selesai, dan termasuk input outputnya. Lalu untuk waktu user, ini ya, waktu yang digunakan oleh CPU untuk mengeksekusi proses atau thread dalam user space. Lalu untuk yang sys itu adalah waktu yang digunakan CPU untuk mengeksekusi proses dalam kernel space. Nah, ini adalah kode pthread yang pertama. Nah, sini ada function print message function ya namanya. Dan ini digunakan untuk ngeprint dari parameternya itu, ya. Lalu sini ada dua variabel ret1 dan ret2 ini untuk menyimpan uh, nilai return dari pthread create, ya. Jadi kalau pthread create-nya berhasil, nanti ret1 0. Kalau pthread create yang ret2 berhasil, jadi ret2 0. Selain itu ya, kalau gagal nilainya tidak 0 gitu. Dan ini gunakan agar thread 1 menjalankan function print message function dan di passing argumen message 1. Dan begitu juga untuk yang thread 2. Lalu ini di main thread, ya. Dia dikasih pthread join itu agar main thread akan menunggu thread 1 dan thread 2 selesai dulu, baru dia exit, ya. Di sini bawahnya kan ada exit nih. Nah, exit itu kan mengakhiri proses, ya. Kalau prosesnya selesai duluan padahal threadnya belum selesai, kan ini threadnya dia akan berhenti di tengah jalan. Itu untuk menghindari hal tersebut, makanya menggunakan thread join. Lalu ini untuk outputnya bisa dilihat, ya. Uh, ini thread 1 dan thread 2 adalah message yang dipassing ke function tadi, ya, di output seperti ini. Lalu ini ada return 0 itu ya tadi artinya berhasil. Ini kita bisa lihat bahwa real itu sebanyak 0,003 detik, user sebanyak 0 detik, dan sistem sebanyak 0,003 detik. Perlu diperhatikan juga bahwa ini tuh merupakan pembulatan ada di 3 digit di belakang desimal. Jadi bisa jadi user sebenarnya ada waktunya juga, tapi karena dibulatkan jadi terlihat 0 gitu. Nah, ini yang berkemungkinan ya menyebabkan thread dijalankan pada sistem, maksud saya kernel space itu adalah pthread join, ya, karena pthread join ini dia fungsinya perlu mengetahui keberadaan thread-thread lainnya gitu, ya. Jadi kemungkinan akan menggunakan syscall hingga perlu dieksekusi pada kernel space. Lalu ini ada kode pthread kedua, ya. Nah, ini ada function dan struct. Struct ini ada integer thread ID, ya, untuk menyimpan ID-nya, dan double stuff itu ya data yang akan dikirim.
Kemudian ada thread function atau THR kunci, ya dia menerima sebuah argumen juga, ya, dan ini uh, datanya nanti dia output gitu. Nah, kemudian di sini ada di screenshot kedua nih dibuat thread sebanyak 6 thread, ya. 6 thread tuh yang di define di atas bisa jadi 2 atau lebih gitu. Lalu di sini ada sebuah looping ya untuk setiap i sama dengan 0 sampai 6 thread ya. Pokoknya nanti akan dibuat seluruh 6 thread, seluruh thread datanya atau ya THR data itu nanti di create gitu ya. Jadi kan THR datanya kan sebanyak 6 thread. Nah, makanya dilakukan looping sebanyak 6 thread agar setiap THR data nanti di create. Nah, kalau create-nya gagal ya nanti dia langsung exit. Kalau berhasil nanti dia akan menjalankan function THR kunci atau thread function dan mempassing datanya tadi, ya, thread data, yaitu indeks untuk for loop-nya gitu. Nah, kalau udah selesai nanti di bawahnya ada juga join ya, join sebanyak 6 thread itu untuk menunggu thread-threadnya tadi yang baru dibuat selesai dulu baru prosesnya bisa diselesaikan gitu. Lalu ini ada hasil outputnya ya. Tadi misalnya 6 threadnya ada 2 gitu. Jadi ini ada thread ID 0 dan thread ID 1 ya. Ini di output dari thread function. Lalu untuk realnya kita bisa dapat 0,007. Sekali lagi ini bisa jadi 0,008. Ini karena pembulatan aja. Kemudian yang user dan sys juga itu karena pembulatan. Jadi kalau di jumlah dia lebih real ya kan. Harusnya real kan dia waktu yang totalnya kan. Sedangkan user aja 0,004 dan sistem 0,004. Kalau dijumlahkan jadi 0,008. Jadi lebih real. Jadi itu harusnya tidak bisa terjadi, tapi karena faktor pembulatan aja jadi terlihatnya begini. Nah, jadi menurut analisis saya yang berkemungkinan function yang berkemungkinan membuat thread dijalankan pada user space itu adalah pthread exit, karena pthread exit hanya cukup mengakhiri pthread yang sedang berjalan saat ini. Jadi seharusnya tidak membutuhkan sebuah sistem call. Dengan pthread join seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu berkemungkinan dijalankan dalam kernel space karena bisa jadi membutuhkan sebuah sistem call untuk mengecek thread lainnya. Ini ada kode pthread yang ketiga. Ya. Ini ada print hello the function. Ya. Kemudian dia akan mendetach thread yang sedang menjalankan function tersebut dan lalu memprint data yang dipassing pada parameternya. Lalu di bawahnya screenshot yang bawah ini ada juga nih dia ini membuat sebuah thread saja ya yang akan menjalankan function print hello. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di bawahnya dia tidak akan menggunakan exit lagi tapi menggunakan pthread exit ya. Berbeda yang sebelumnya kan menggunakan return exit success atau exit 1 atau exit 0 gitu ya. Kalau yang di pthread 3.c ini dia pakai function pthread exit. Nah, ini akan mempengaruhi waktu yang hasil tampilan outputnya nanti ya. Bisa dilihat. Nah, sekarang kalau bisa dilihat tuh kernel space-nya malah jadi 0 ya. Karena uh, dia tidak butuh sistem call untuk mengakhiri sebuah proses. Ya. Karena tadi pakainya pthread exit ya, yang dimana pthread exit itu hanya mengakhiri thread yang menjalankan function tersebut. Dan di sini kasusnya tuh karena functionnya ada pada main function, berarti dia mengakhiri main thread gitu. Ya, jadi walaupun main threadnya udah berakhir tuh bisa jadi thread yang lain masih berjalan. Beda sama kasus sebelumnya yang dimana kalau prosesnya berakhir itu pasti tidak ada thread yang berjalan. Ya. Jadi ini tidak perlu menggunakan join karena tidak masalah kalau main threadnya udah berakhir ya. Thread yang lain masih bisa berjalan. Oke, sekarang kode pthread 4. Nah, sini ada function print hello, yaitu untuk melakukan output ya, memberikan informasi mengenai ID pthread dan datanya, maksud saya iterasinya keberapa gitu ya. Terus ada handling juga, dia program ini menerima sebuah argumen dari command line ya. Kalau misalnya tidak ada argumen, dia akan langsung exit. Kemudian di sini ada juga handling lagi kalau misalnya argumen yang diinput itu lebih dari batas thread yang sudah ditentukan. Kemudian yang di screenshot paling bawah ya, itu ada for loop itu untuk membuat pokoknya
eh, create thread dari sebanyak tadi argumen yang di input ya. Misalnya argumennya di input 5 ya berarti nanti buat thread sebanyak 5 kali gitu. Dan kemudian dia thread yang dijalankan itu akan menjalankan function print hello. Dan untuk setiap 5 thread yang dibuat nanti juga melakukan sleep sebanyak 1 detik, dan setelah loop itu semua selesai nanti main thread akan diakhiri ya dengan pit thread exit. Nah, ini ada program outputnya seperti ini ya. Di sini saya memberikan argumen 7, dapat dilihat seperti itu ya. Dan kalau dilihat waktunya itu user sebanyak 0,008 detik dan sistem sebanyak 0,004 detik. Nah, kemungkinan yang menyebabkan itu adalah pertama tadi function pthread exit itu bisa jadi yang menyebabkan thread dijalankan pada user space ya. Sedangkan penggunaan sleep atau tadi exit ya untuk handling itu yang berkemungkinan menyebabkan thread dijalankan pada kernel space gitu. Lalu untuk realnya kenapa selisihnya bisa sampai 2 detik? Itu karena tadi ada delay. Nah, pada kasus yang saya berikan itu kan argumennya 7. Jadi dia akan menjalankan delay 1 detik itu pada iterasi ke-0 dan iterasi ke-5. Jadi totalnya ada 2 detik gitu. Ya. Makanya di sini sampai 2 detik. Dan untuk outputnya sendiri ya, ini bisa dilihat nih yang awal yang thread 187709256 itu adalah ID buat main thread ya. Dan dia akan membuat thread baru sebanyak 7 kali. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sebagainya. Terima kasih.